Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 182, Aku tidak patuh. Apa yang kau katakan? Senlin menatap Mu Qi dengan marah. Jangan pikir aku takut menghajarmu hanya karena kakek ada di pihakmu. Aku baru saja datang ke sini, tetapi tiba-tiba kau begitu marah. Apakah kau ingin menunjukkan kepadaku siapa yang lebih unggul? Mu Qi langsung mencondongkan tubuhnya ke belakang dan mengamati Senlin. Namun, aku tidak ingin marah kepadamu karena aku bersimpati padamu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kapan aku butuh simpatimu? Kenapa kamu tidak butuh simpatiku? Apakah kamu tahu siapa istrimu sebenarnya? Mu Qi menoleh dan menatap Yu Jing dengan pandangan licik. Apa hubungannya dengan Xiao Jing? Jangan mengarang cerita di sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar padamu. Senlin berdiri dan membanting meja. Dia sangat marah. Nona Yu, apakah Anda cukup berani untuk memberitahu suami Anda siapa ibu Anda? Aku, Yu Jing tampak berada dalam posisi yang sulit. Aku tidak. Aku tahu. Kau ingin memberitahu semua orang bahwa ibumu meninggal saat melahirkanmu, bukan? Kalau begitu, aku ingin mengucapkan selamat padamu. Ibumu masih hidup. Mu Qi bertepuk tangan di depan semua orang. Itu karena dia mengakui bahwa kau adalah putrinya di depan seluruh keluarga. Kau tidak bisa menyangkalnya, kan? Apa yang kamu bicarakan? Senlin masih bingung. Aku ingin memberitahumu bahwa istrimu yang baru menikah, Yu Jing, adalah putri Rong Junhan. Dia adalah anak haramnya dengan seorang pelukis. Apakah kamu mengerti sekarang? Senlin tercengang setelah mendengarkan Mu Qi. Dia menatap istrinya sendiri dengan tak percaya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat orang tuanya sendiri. Dia mendapat jawaban ketika dia melihat orang tuanya memberikan persetujuan diam-diam. Benarkah? Sen Jingyu dan istrinya tetap diam. Kalau begitu, bukankah lebih baik kalau kita jadi lebih dekat dengan cara ini? Lebih dekat, Mu Qi mencibir. Dia juga berdiri. Apakah kamu tahu mengapa pamanmu, yang adalah ayahku, terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun? Itu karena ibu Nona Yu, Nyonya Rong Junhan yang menabraknya dengan mobilnya. Jangan membuat tuduhan palsu di sini. Pamanku menjadi orang yang tidak berguna karena dia berkelahi. Kepada siapa kamu ingin berbohong sekarang? Senlin memegang bahu istrinya karena takut dia akan sedih karena terlalu banyak berpikir. Kau akan segera tahu setelah melihat buktinya untuk memastikan apakah aku berbohong. Aku hanya ingin tahu satu hal sekarang. Nona Yu, apakah kau sama dengan ibumu? Berkomplot dan bersekongkol. Mu Qi menunjuk Yu Jing dan bertanya dengan nada memohon. Diam, teriak Senlin dengan marah. Ini keluarga Sen. Kau hanya orang luar. Berhentilah main-main di sini. Mu Qi, jaga sikapmu. Huang Yu kini ikut bergabung dengannya. Ia berakting sebagai orang baik. Putraku dan menantuku tidak menaruh dendam padamu. Bagaimana bisa? Ibu wanita ini adalah alasan mengapa ayahku terbaring di ranjang sakit selama lebih dari 10 tahun. Dialah alasan mengapa aku diganggu dan disakiti di keluargamu selama bertahun-tahun terakhir ini. Mengapa aku tidak bisa mengetahui kebenarannya sekarang? Bibi kedua, apakah kamu tidak takut wanita ini datang hanya untuk menipu cinta putramu? Tentu saja, Yu Jing akan bertindak seperti orang yang dizalimi. Dia bertindak menyedihkan dan menatap suaminya. Aku tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak tahu mengapa bibiku adalah ibuku. Xiao Jing, ini bukan salahmu. Ini salah orang lain karena dia jelas-jelas menciptakan konflik di sini. Dia melakukannya dengan sengaja. Dengan sengaja. Apakah Anda presiden atau orang yang paling istimewa di dunia? Anda mengklaim bahwa saya melakukannya dengan sengaja. Senlin, jangan lupakan diri Anda sendiri ketika Anda dibohongi dan Anda bahkan bisa bersikap baik kepada para pembohong. Senlin tidak dapat menahan diri lagi setelah mendengarkannya. Dia langsung berdiri dan berjalan ke arah Mu Qi. Kemudian, dia mencengkeram kerah bajunya. Aku minta kamu diam. Dasar jalang. Diam. Kakek Sen tidak tahan lagi saat mendengar Senlin berbicara kepada Mu Qi. Dia menatap Senlin dengan tegas. Qi hanya ragu dengan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Itu sebabnya dia ingin bertanya kepada cucu menantuku. Mengapa kamu harus menggertaknya? Di mana sopan santunmu? Kakek, aku tahu kau sangat menyayangi cucu perempuan ini. Tapi, dia gadis yang jahat. Aku tidak tahu apa lagi yang akan dia lakukan pada keluarga kita. Aku merasa kau memang buta, Senlin. Kenyataannya ada di depan matamu. Rong Junhan mengakui kejahatannya di depan semua orang. Lagi pula, Yu Jing adalah putrinya. Menurutku dia tidak baik dan ramah. Konyol sekali. Bibiku dan Xiao Jing adalah dua orang yang sama sekali berbeda. Kau tidak bisa menghubungkan mereka. Jika Xiao Jing mengatakan bahwa dia tidak tahu tentang itu, pasti dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Jangan ciptakan konflik lagi di sini.
Aku juga percaya pada Xiao Jing. Huang Yu berpihak pada putranya. Senlin merasa bahwa dialah orang yang tepat di sini saat dia mendapatkan dukungan dari ibunya. Lagi pula, ini bisnis keluarga kita. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu hanya orang luar. Sebaiknya kamu bersikap baik dan diam saja. Keluar dari sini sekarang. Sementara itu, tetua ketiga telah meninggalkan ruang pribadi dan pergi ke kamar mandi. Namun, dia bertemu dengan Seng Xiao dalam perjalanan kembali. Jadi, suasananya agak tegang ketika mereka memasuki ruang pribadi. Oh, itu Seng Xiao. Paman Sen, kebetulan sekali. Saya bertemu dengan rekan bisnis di sini dan tidak sengaja bertemu dengan Anda. Yang lain melihat Seng Xiao dan mereka segera tahu tentang hubungan Mukiki dengan Seng Xiao. Namun, Huang Yu tidak pernah menceritakannya kepada putranya. Jadi, Senlin berkata kepada Seng Xiao, "Putra mahkota, aku yakin kau tidak tahu betapa buruknya adik perempuanku. Dia membuat kekacauan begitu dia masuk ke dalam keluarga kita." Seng Xiao masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat mengantar Mukiki ke hotel. Ia mengenakan setelan jas hitam kuno dan itu membuatnya tampak agak elegan. Pada saat yang sama, ia berjalan perlahan ke arah Mukiki. Kemudian, ia mengangkat tangannya dan menepuk kepala Mukiki. "Mengapa kau begitu nakal setelah menjadi salah satu anggota keluarga Sen?" Semua orang bisa mendengar bahwa dia tidak menyalahkannya. Dia jelas-jelas memujanya. Tentu saja itu tidak aneh mengingat bagaimana mereka bertemu dan saling mengenal. Itulah sebabnya mereka cukup dekat. Namun, Senlin tidak tahu tentang itu. Dia tahu bahwa dia telah menemukan orang yang salah untuk berada di pihaknya setelah melihat bagaimana Seng Xiao memuja Mukiki. "Saya tidak sedang tidak patuh. Anda juga tahu apa yang terjadi di keluarga Sen baru-baru ini. Saya hanya ingin mengklarifikasi beberapa keraguan saya. Namun, Bro Sen melarang saya melakukannya. Saya ingin menanyakannya agar semua orang juga bisa merasa tenang." Paman kedua dan paman ketiga percaya pada Yu Jing, tetapi aku tidak. Itu karena ayahku sudah terbaring di tempat tidur selama lebih dari 10 tahun. Jadi, mereka tidak akan merasakannya sebanyak aku. Kemudian, kakek Sen bergeser untuk memberi ruang bagi Seng Xiao agar bisa duduk. Setelah itu, kakek Sen berkata kepada Senlin, alasan mengapa Kiki bisa kembali ke keluarga Sen adalah karena Seng Xiao. Hubungan mereka bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Tidak heran dia begitu ceroboh dan sombong. Dia punya putra mahkota di pihaknya. Kapan aku bisa bebas melakukan itu? Aku baru saja menolongnya hari ini karena kita tidak sengaja bertemu. Seng Xiao duduk dengan kaki disilangkan dan menjawab Senlin dengan malas. "Sepertinya kau baru saja menggunakan kekerasan fisik. Jika kau tidak menginginkannya, berikan saja dia ke keluarga Seng. Mengapa kau memaksakan diri untuk menerimanya?" "Seng Xiao, aku yakin kamu tidak tahu tentang Rong Junhan. Siapa lagi yang tidak tahu tentang pembatalan pernikahan antara keluarga Sen dan keluarga Rong? Selain itu, semua orang tahu tentang fakta bahwa Rong Junhan memiliki anak perempuan di luar nikah. Bahkan aku pun mendengarnya. Jadi, tidak aneh jika Kiki memiliki beberapa keraguan. Ngomong-ngomong, semua orang di luar sana juga penasaran." Seng Xiao berkata dengan acuh tak acuh.